Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu, ketemu lagi bersama saya Darman Talib pada video tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, lebih lanjut kita akan membahas tentang penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan membuat dulu daftar harga dari suatu barang ya, daftar salah, capital, daftar harga barang elektronik misalnya. Dari nama perusahaannya kita beri nama PT Maju Mundur. PT Maju Mundur. Nah, sini daftar. Di sini kita akan buat nantinya daftar barang dan daftar diskon. Nah, dari kedua tabel atau kolom ini nantinya ada penggunaan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP di dalamnya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buat kode barang. Kode barang. Kemudian harga barang. Kemudian nama barang di sini dulu ya. Nama barang. Kemudian harga. Oke, kita sejajarkan. Harga kita perlebar sedikit. Saling. Oke, kode kita buat terserah ya. Tapi untuk lebih mempermudah, saya taruh 1, 2 sampai 10 barang, item barang misalnya. Misalnya kita buat dulu 5 ya, 5 barang. Nah, barangnya misalnya kita beri judul nama barangnya, daftar nama barangnya seperti ini, misalnya handphone, kulkas, televisi, apalagi ya, radio, komputer. Harga misalnya handphone taruhlah 1000 ya, 1000. Kulkas misalnya 4000. TV misalnya 10.000. Radio 30.000 misalnya nih. Komputer 50.000. Nah, mungkin ini kita berada di zaman yang zaman modern ya, jadi harga barang juga makin murah. Kita buat tabel border, all border, dan ini kita perbaiki misalnya rata tengah, ini juga rata tengah. Ini kita buat jadi format counting. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat diskonnya. Diskon itu ada yang 0%, ada yang 15%, 5 dulu, 5, 10. Salah ya, kita ganti ya, kita pindah ke sini. Diskon itu ada yang 0%, ada yang 5, beli 5 dapat 5%, beli 10 dapat 10%, beli 15 dapat 15%, beli 20 dapat 20%, dan 25 dapat 25%. Terus lagi bawahnya
Mengapa ada saya cantumkan 5%, ada 0%? Misalnya ada pembeli yang beli 4 item atau 4 jumlah barang. Nah, tentunya dia tidak akan mendapat ini 5%. Dia nggak dapat persen apa-apa atau potongan harga karena belum mencapai 5. Selanjutnya 10%, 15%, 20%, dan 25%. Kita buat lagi dalam bentuk tabel. Nah, sampai di sini kita blok dulu ini. Kita blok kolom ini. Bukan namanya ya, tapi bukan kepala kolom tapi isinya. Ini kemudian kita ganti A5. Kode A5 ini dengan nama harga. Enter. Ini juga kita buat kode ini diganti menjadi diskon biar mempermudah nantinya kita menulis rumus. Enter. Nah, inilah sampai di sini daftar harga barang elektronik PT Maju Mundur sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat daftar transaksi dengan menuju ke sheet baru. Kita beri judul daftar transaksi barang PT Maju Mundur. Cantik. Maju mundur. Sini kita buat kode seperti biasa, kode barang. Kemudian tanggal, kan biasanya transaksi itu ada yang bahkan selalu ditaruh tanggal ya. Kemudian nama barang, kemudian harga, kemudian jumlah barang yang dibeli. Nah, kita biar diskon. Ini di sini kita taruh diskonnya berapa. Jumlah harga dulu ya, jumlah harga dari total yang dibeli. Kemudian baru kita taruh total harga setelah diskon. Salah. Oke, kita sesuaikan. Tanggalnya perlebar sedikit. Nama barang, harga mungkin seperti ini lebarnya. Jumlah boleh seperti ini, diskon juga. Jumlah barang seperti ini, harga seperti ini. Nah, sekarang kita taruh dulu kodenya tadi sampai 5 ya. Salah. Kita blok seperti ini. Kita tarik sampai 5 jumlah barang. Tanggal bisa disesuaikan ya. Misalnya hari ini 9 Oktober 2016. Nama barang. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, saatnya kita menggunakan rumus. Pertama, untuk nama barang kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan dulu. Kemudian VLOOKUP. Ini nggak wajib harus kapital ya, kapital. Huruf kecil juga bisa, tidak berpengaruh. Kemudian buka kurung, kita klik kode ini, kita klik sekali, nah akan muncul kode di sini kolom. Kita ketik titik koma, kemudian harga, balas lagi titik koma, angka 2, kode 2, karena nama barang itu berada di kolom kedua. Balas kurung, enter ya, seperti ini.
Caranya supaya kita tidak menulis lagi rumus-rumus itu di kolom-kolom ini yang masih kosong, kita arahkan saja kursor ke sudut kanan bawah dari sel ini, kemudian kita tarik ya. Jadi kode 1 itu adalah HP. Ini bisa Anda ganti satu lagi. Ini nantinya ini akan berubah HP. Ya, kan? Kita ganti lagi 3. Oke. Sekarang harga. Harga sama, kita ketik sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung, kita klik kode ini. Kemudian titik koma, ketik harga, balas lagi titik koma, kita taruh angka 3 karena harga barang itu berada di kolom ketiga, balas kurung, enter. Ini sama seperti tadi, kita tarik ya, dia akan menyesuaikan. Maksud kode yang saya katakan tadi 2 dan 3 karena kita menghitungnya dari kiri ke kanan. Ini kolom pertama, kemudian kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi angka 2 itu berada di nama barang dan harga berada di kolom ketiga. Nah, setelah ini penggunaan VLOOKUP sudah Anda ketahui. Nah, bagaimana menggunakan HLOOKUP? Nanti selanjutnya kita buat dulu jumlahnya. Misalnya jumlah barang yang dibeli misalnya 5, ada 3, ada 15, ada 10, dan ada pula 25. Nah, di diskon kita menggunakan rumus HLOOKUP dengan cara mengetik sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik angka 5 ini, kolom jumlah ini, kemudian titik koma, kita taruh diskon, titik koma, kita ketik 2 karena angka 2 itu berada di baris kedua, diskon berada di baris kedua, tutup kurung, enter ya, seperti ini. Oke, artinya ini kenapa berada 0, seperti yang saya katakan tadi, jumlah 3 ini belum memenuhi jumlah standar diskon potongan harga 5%, makanya dia tidak mendapatkan potongan harga. Misalnya jumlah harga kita buat sama dengan jumlah itu, ini kolom dikali bintang ya, bintang dikali kolom harga, dan kita klik ini dan kita enter. 5.000, 5 kali 1.000, 5.000, tarik, maka dia akan menyesuaikan jumlah. Artinya jumlah ini harga dikali diskon. Caranya sama dengan kita klik jumlah harga dikurang, buka kurung, kita klik lagi jumlah harga dikali dalam bentuk tanda bintang dikali diskon, tutup kurung, dan kita enter ya. Jadi potong harganya, jadi harga yang dibayarkan cukup dari 5.000 menjadi 4.750, diskon 5%, disesuaikan. Nah, inilah contoh penggunaan HLOOKUP dan VLOOKUP. Seperti yang saya katakan tadi, untuk diskon karena HLOOKUP berarti
berarti dia berada di bagian sini, maka angka 2 berarti baris yang setelah ini, berarti dia masuk yang ini horizontal, sedangkan ini vertikal. Kira-kira mungkin teman-teman bisa memahami. Sekarang tinggal buat penyelesaiannya, kita tinggal buat saja tabel. Kita buat, kita atur sedikit, terata tengahkan, dan ini kita buat menjadi accounting. Ini pula kita buat accounting. Ini pula kita buat accountingnya. Ya, demikian video tutorial tentang penggunaan rumus dari HLOOKUP dan VLOOKUP dari Microsoft Excel. Semoga teman-teman dapat mempraktekannya dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.